Tidak lupa juga kata-kata sambutan saya kepada kepala sekolah dan wakilnya. Tidak lupa juga penghormatan saya kepada Bapak Ibu yang telah hadir di ruangan ini. Saya Mawardi. Saya akan membahas tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas di sekolah. Apalagi sekarang di sekolah menerapkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka terdapat P5 dalam kurung proyek penguatan profil belajar Pancasila yang sangat perlu adanya budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Setiap manusia memegang kontrol terhadap dirinya sendiri, baik atau buruk seseorang. Hanya dirinya sendirilah yang bisa mewujudkan. Setiap perbuatan mempunyai motif. Baik itu motif dari dalam diri seseorang disebut motif internal, maupun motif dari luar diri seseorang disebut motif eksternal. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik hanya bisa mengarahkan agar siswa yang merupakan seseorang yang perlu kita didik tersebut bisa menjadi perkembangan zaman yang diiringi dengan perkembangan teknologi, sehingga memunculkan banyak sekali pengaruh, baik positif maupun negatif. Siswa yang dalam proses pertumbuhan dan sekaligus pembentukan karakternya, maka sangatlah perlu adanya pendidikan yang mampu mengarahkan pribadinya untuk tumbuh menjadi manusia berkarakter baik dan berkompeten terhadap ilmu yang ditimbanya di sekolah. Jangan sampai justru perkembangan zaman yang diiringi perkembangan teknologi tersebut justru membentuk karakter negatif pada siswa. Pendidikan yang berpihak pada siswa bukan berarti menuruti semua yang diinginkan tanpa adanya suatu kontrol. Namun pendidikan yang berpihak pada siswa yaitu pendidikan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut, dengan tetap mengarahkan siswa agar bisa tumbuh dengan baik sesuai dengan kelebihannya yang dimiliki serta kodratnya. Oleh karena itu, dalam pendidikan perlu adanya kontrol yang bersifat menguntungkan untuk siswa dan pihak sekolah, terutama gurunya. Jika kontrol pendidikan tersebut sama-sama menguntungkan, maka akan berdampak positif pada siswa dan gurunya. Siswa tidak merasa berat saat dilakukan kontrol oleh guru, sedangkan guru pun juga tidak merasa berat saat mengontrol siswa tersebut dalam pendidikan. Saya akan memperjelaskan
nyata saya dari Kamfal. Pengantar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup perbentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci mewujudkan visi pendidikan. Konsep inti budaya positif. 1. Perubahan paradigma belajar. Apa itu paradigma belajar? Perubahan paradigma belajar merujuk pada pergeseran cara pandang dan pendekatan dalam proses pembelajaran. Jika dahulu pembelajaran lebih berpusat pada guru, sekarang fokusnya beralih kepada siswa sebagai pusat pembelajaran. Ini berarti menjadi perubahan mendasar dalam peran guru, siswa dan metode pembelajaran yang digunakan. Ciri-ciri paradigma belajar yang baru: berpusat pada siswa aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri dengan bimbingan guru. 2. Pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif, siswa terlibat dalam berbagai aktivitas seperti diskusi, proyek, dan pemecahan masalah. Yang ketiga, menggunakan sebagai sumber belajar. Pembelajaran difokuskan pada perkembangan kompeten siswa, bukan hanya penguasaan materi. Kelima, penilaian yang autentik. Penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran. Contoh perubahan paradigma dalam praktik. 1. Pembelajaran berbasis proyek. Siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek yang relevan dengan kehidupan nyata. Pembelajaran berdiferensiasi. Guru menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. 3. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Guru mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Pembelajaran kolaboratif. Siswa bekerja sama dengan teman sebayanya untuk menyelesaikan tugas.
diajarkan di sekolah, fondasi karakter mulia. Nilai-nilai kebajikan di sekolah merupakan fondasi penting dalam pembentukan karakter siswa menjadi individu yang berakhlak mulia. Nilai-nilai ini tidak hanya diajarkan secara teoritis, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah prinsip-prinsip moral dan etika yang menjadi pedoman perilaku seseorang. Nilai-nilai ini bersifat universal dan berlaku di semua budaya. Beberapa contoh nilai kebajikan yang umum diajarkan di sekolah antara lain: kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Kejujuran berbicara dan bertindak sesuai dengan kenyataan. Disiplin menepati waktu, mengerjakan tugas dengan baik dan mengikuti aturan. Tanggung jawab mengerjakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Dan kerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang ke-8, segitiga restitusi. Segitiga restitusi membantu siswa belajar dari kesalahan. Segitiga restitusi adalah sebuah pendekatan dalam mendisiplinkan siswa yang berfokus pada perbaikan diri dan pemahaman atas kesalahan yang telah dilakukan. Konsep ini berbeda dengan hukuman konvensional karena lebih menekankan pada proses pembelajaran dan pertumbuhan daripada sekadar pemberian sanksi. Tujuan segitiga restitusi: 1. Membantu siswa memahami dampak dari tindakannya. Yang kedua, membantu siswa mengembangkan empati terhadap orang lain. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki kesalahan.
Keempat, membangun hubungan yang lebih baik antara guru dan siswa. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Dua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Tiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus, respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Permasalahan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir memang menang atau kalah. Teori kontrol. Teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambar berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin
menjawab berhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Berdasarkan nilai-nilai diyakini, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan proses didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan seperti peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi interaksi dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh, nilai kebajikan institusi atau organisasi. 1. Profil Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. IBO, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lima kebutuhan dasar manusia. 1. Bertahan hidup. Bertahan hidup adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang 2,
kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. 3. Penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengenalkan arah dirinya. Kesenangan, bermain horor, antusiasme, tertawa. Motivasi perilaku manusia. Motivasi intrinsik, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalannya, penghargaan dari orang lain. Motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa fisik atau psikis. Hukuman. Konsekuensi. 1. Terencana atau disepakati sesuai peraturan. 2. Murid tetap dibuat tidak nyaman. 3. Sikap guru monitor murid selalu. Restitusi. 1. Proses penciptaan kondisi sebagai murid untuk memperbaiki kesalahan. 2. Proses yang kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Lima, posisi kontrol guru. 1. Penghukum. Penghukum adalah seseorang yang memberikan hukuman atau sanksi kepada orang lain sebagai akibat dari pelanggaran aturan atau tindakan yang salah. Hukuman dapat berupa fisik, verbal, atau sosial. Jenis-jenis penghukum. Penghukum formal, orang yang memiliki wewenang untuk memberikan hukuman seperti guru, polisi, atau hakim. Penghukum informal, orang yang memberikan hukuman tanpa memiliki wewenang resmi seperti orang tua atau teman. Ada pertanyaan Pak Ari tentang penghukum?
penghukum ada 3. 1. Untuk memecahkan pelanggaran di masa depan. 2. Untuk memberikan keadilan kepada korban. 3. Untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan etika. Dampak penghukum, ini dampaknya, dampak penghukum positif. Penghukuman yang tepat dapat membantu memperbaiki perilaku dan mencegah pelanggaran di masa depan. Negatif, penghukuman yang berlebihan atau tidak adil dapat menyebabkan trauma, kebencian dan perilaku antisosial. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah adalah salah satu posisi kontrol yang sering digunakan oleh guru atau orang dewasa dalam mendidik atau mengelola seseorang. Istilahnya ini merujuk pada cara seseorang. Dalam hal ini, guru membuat orang lain, biasanya siswa, merasa bersalah atas tindakan yang telah dilakukan. Ciri-ciri pembuat merasa bersalah. Nada 1. Nada seorang lembut. Suara yang terdengar melemas atau sedih sering digunakan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman. 2. Bahasa tubuh pasif. Postur tubuh yang merunduk, tatapan mata yang menghindar atau gerakan tubuh yang lambat. 3. Pernyataan yang membuat merasa bersalah. Kalimat-kalimat yang mengandung kata-kata seperti kecewa, sedih, mengecewakan, atau perbandingan dengan orang lain yang lebih baik. 4. Menggunakan rasa bersalah sebagai alat kontrol, membuat orang lain merasa bersalah agar mereka mau melakukan sesuatu atau mengubah perilaku. Teman. 4. Pemantau. Yang kelima, manajer. Kelima, manajer. Ada yang ingin tanyakan apa ini? Ada yang bisa menjelaskan apa itu manajer? Mungkin Pak Ari bisa menjelaskan? Ya, jelaskan. Manajer. Baik Pak
menurut saya manajer itu dia pemimpin yang nanti ada masalah dia bisa menyelesaikan sendiri apa yang telah terjadi. Di situ mungkin guru memberikan arahan saja bagaimana jadi seorang yang bisa memutuskan sendiri apabila ada masalah. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada Pak Ari. Selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. 1. Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu yang namanya penghukum. 2. Beberapa kali bapak atau ibu memberitahumu kamu selalu mengecewakan ibu atau bapak. Itu disebut membuat merasa bersalah. Next. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. 1. Ayo dong, kita ikutin aturan sekolah. Tolong bantu ibu ataupun bapaknya sekali ini yang sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. 2. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu atau kawannya setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Mantap. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalahmu? Itu sebagai manajer yang tadi Pak Hari menjelaskan. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjelaskan? Mudah-mudahan. Pas. Bantu aku oke sebab masuk Pak Ali Mas. Apa itu keyakinan kelas? 1. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa dalam sebuah kelas. Ini seperti kompas moral yang memandu perilaku dan
lebih universal dan abstrak dibandingkan peraturan yang spesifik. Membutuhkan keyakinan kelas. Satu, bersifat abstrak. Dua, berupa pernyataan universal. Ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Next. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi sesuatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi itu adalah sebuah pendekatan dalam mendisiplinkan siswa yang berfokus pada perbaikan diri dan pemahaman atas kesalahan yang telah dilakukan. Konsep ini berbeda dengan hukuman konvensional karena lebih menekankan pada proses pembelajaran dan pertumbuhan daripada sekedar pemberian sanksi. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Satu, membuat salah itu wajar. Dua, tidak ada manusia yang sempurna. Tiga, ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Empat, ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang kelima, kamu berhak merasa begitu. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Satu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara
Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Baik, Pak Mardi, saya mau tanya apa Mardi ya? Dari penjelasan tadi yang dijelaskan begitu banyak, ada beberapa yang saya tanya yaitu tentang peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah, selama ini mungkin kita buat dari peraturan itu apa? Nah, saya tahu di sekolah mungkin ada peraturan sekolah itu apa, dan keyakinan kelas itu apa? Mungkin nggak ada orang bisa menjelaskan dan contoh itu apa? Itu saja Pak Mardi. Terima kasih. Apa perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas? Dia kan ada dua, dibagi dua ya. Satu, peraturan kelas. Peraturan kelas serangkaian aturan yang dibuat oleh guru atau pihak sekolah untuk mengatur perilaku siswa. Aturan ini dicenderungkan bersifat lebih kaku dan seringkali dipaksakan pada siswa. Sedangkan keyakinan kelas adalah nilai-nilai prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa. Perbedaannya cuma yang satu disepakati oleh guru atau pihak sekolah. Yang kedua, di keyakinan kelas itu yang disepakati cuma guru sama murid. Itu perbedaannya. Ada yang mau tanya lain? Mungkin dari Ibu Nur. Kalau enggak, mungkin ada yang mau disambungkan lagi, diperjelaskan lagi. Mungkin Ibu Nur Afidar tadi mau menjelaskan sebagai manajer, tugas manajer di sekolah. Terima kasih Pak Mardi. Saya di sini cuma untuk ingin memperkuatkan lagi atau untuk menambah. Manajer kita sebagai guru adalah sebagai pengelola sumber belajar waktu di organisasi kelas. Kegiatan guru sebagai manajer adalah pengelola waktu dalam kondisi kelas dari kegiatan awal sampai akhir pembelajaran. Cuma itu aja Pak Mardi. Terima kasih Bu Afidar. Terima kasih Pak Mardi. Sini saya ingin menanyakan. Di situ kan tadi kan ada 5 posisi kontrol. Coba Pak Mardi jelaskan lagi apa-apa aja yang termasuk 5 posisi kontrol guru Pak Mardi. Baik, terima kasih kepada Bu Afidar. Saya akan menjelaskan salah satunya aja ya, karena di posisi kontrol ini ada 5 posisi kontrol guru. Kita akan menjelaskan salah satunya aja. Saya akan menjelaskan pertama tentang penghukum. Penghukum adalah seorang yang memberikan hukuman
akibat dari pelanggaran. Tapi pelanggaran yang dilakukan baik siswa ataupun guru juga sama. Aturan ataupun tindakan yang salah, hukuman dapat berupa fisik, verbal atau sosial. Saya akan menjelaskan salah satu lagi tentang, karena dia kan ada 5, saya akan menjelaskan satu lagi, membuat merasa bersalah. Itu di poin kedua. Membuat merasa bersalah adalah salah satu posisi kontrol. Posisi kontrol yang sering digunakan oleh guru atau orang dewasa, bukan orang dewasa kecuali guru, dalam mendidik atau mengelola seseorang. Istilah ini merujuk pada seseorang dalam hal ini guru membuat orang lain, biasanya siswa. Ini biasanya terdapat di siswa merasa bersalah atas tindakan yang telah dilakukan. Ciri-ciri pembuat masalah bersalah. Misalnya, nada suaranya lembut, bahasa tubuh pasif, pernyataan yang membuat merasa bersalah. 4. Menggunakan rasa bersalah sebagai alat kontrol. Misalnya, 1. Nada suara lembut, seorang yang mendengar atau sedih sering digunakan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman. Contoh, ciri yang kedua, misalnya bahasa tubuh pasif, postur tubuh yang merunduk. Biasanya waktu bersalah kita pasti merunduk. Tatapan mata yang menghindar atau gerakan tubuh yang lambat. Pasti kan orang bersalah itu kan menunduk ataupun ini. Yang ketiga, pertanyaan yang membuat merasa bersalah. Kalimat-kalimat yang mengandung kata-kata seperti kecewa, sedih, mengecewakan, atau perbandingan dengan orang lain yang lebih baik. Yang terakhir, menggunakan rasa bersalah sebagai alat kontrol. Menggunakan alat sebagai kontrol merasa bersalah, membuat orang lain merasa bersalah agar mereka mau melakukan sesuatu atau mengubah perilakunya. Itu aja Ibu Rahmida. Ya, terima kasih Pak Mati atas jawabannya. Kasih oposan untuk Bu Anida. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, standar nasional pendidikan. Sekian presentasi saya dalam aksi nyata budaya positif. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila.